Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu dalam channel Bimbel B. Kita akan belajar pelajaran kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita akan kenalan dengan penemu radio. Dia adalah Guglielmo Marconi. Radio bermanfaat untuk pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas kepolisian. Kemudian radio berkembang berkat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai ditemukan televisi. Dahulu televisi hanya berwarna hitam dan putih, kemudian berkembang menjadi televisi yang berwarna, dan pada saat ini telah menjadi Smart TV yang dapat langsung terhubung ke internet. Ini adalah beberapa dampak dari televisi ya. Yang pertama, dampak positif, yaitu mendapat informasi aktual dari berbagai belahan dunia. Aktual artinya ini baru atau hangat, sedang dalam banyak dibicarakan banyak orang ya. Kemudian televisi juga memberikan tayangan pendidikan seperti kuis ataupun acara pendidikan lainnya ya. Televisi juga memberi hiburan bagi kita, antara lain acara musik atau acara komedi. Televisi juga memiliki dampak yang negatif, antara lain mengganggu kesehatan mata, apalagi jika kita sering menonton TV terlalu dekat. Kemudian terganggunya jam belajar. Ini jika kita terlalu banyak menonton televisi, maka jam belajar kita akan terganggu. Lalu pengaruh budaya asing yang kurang baik dan banyak tayangan yang kurang mendidik. Kita harus pandai-pandai memilih tontonan dan dalam bimbingan orang tua. Lalu kita akan kenalan dengan penemu komputer. Dia adalah Charles Babbage. Ada banyak sekali manfaat dari komputer ya. Antara lain di bidang sosial kita dapat berkomunikasi jarak jauh, dan kita juga bisa mendapatkan berbagai informasi dari komputer. Dalam bidang ekonomi kita bisa menggunakan komputer untuk memasang iklan dan menjual produk secara online. Dalam bidang pendidikan, komputer membantu proses belajar mengajar ya, seperti sekarang ini ya, Mas Banu membuat video ini dengan komputer. Lalu di bidang sosial, kita bisa menyebarluaskan budaya dan mencari informasi tentang budaya lain menggunakan komputer. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari komputer. Yang pertama, mengganggu kesehatan mata. Apabila kita terlalu banyak bermain komputer, maka mata kita bisa terganggu. Kemudian membuat orang menjadi malas ya. Jika kita terlalu banyak bermain game atau menonton video di komputer, maka kegiatan yang lain akan tidak dilakukan, menjadikan kita malas. Dan marak juga terjadi penipuan yang memanfaatkan komputer. Pada subtema 1 kita sudah mengenal rangkaian listrik seri. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel ya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Pada rangkaian listrik seri, dua lampu dipasang berjejer atau berderet. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, dua lampu ini dipasang pada kabel yang berbeda. Rangkaian listrik paralel disusun secara bercabang. Kelebihannya antara lain, lampu bisa menyala sama terang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dan hambatan total lebih kecil dari rangkaian listrik seri. Penggunaan rangkaian listrik paralel antara lain untuk lampu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas merupakan kewajiban setiap pengguna jalan. Sebagai pelajar, kita juga memiliki kewajiban. Antara lain yang utama adalah belajar.
kemudian menghormati guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah, lalu mematuhi tata tertib sekolah, dan menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan penemu pensil. Dia adalah Nicolas Jacques Conte. Kita menggunakan pensil untuk menulis ya, salah satunya untuk menulis kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Ya, contoh di sini ada kalimat hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin itu menunjukkan banyak orang. Sekalian juga menunjukkan banyak orang. Sehingga kita hanya perlu memakai salah satu dari kata ini. Ya. Contohnya, hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, ini berarti kalimat efektif. Ciri yang kedua, tidak bermakna ganda. Contoh kalimat, siswa SD yang terkenal itu mendapat beasiswa. Nah, ini siswanya atau SD-nya yang terkenal. Kan kita bingung ya. Jadi, kita harus mengubahnya menjadi siswa SD terkenal itu mendapat beasiswa. Jadi ini yang terkenal hanya SD-nya ya. Jadi tidak bermakna ganda. Kemudian yang ketiga, memiliki ketepatan pemilihan kata. Contoh kalimatnya, adik sedang melihat televisi. Melihat televisi kurang tepat karena adik sedang menonton televisi ini akan lebih tepat. Melihat ini lebih merujuk ke melihat pemandangan, melihat pameran ya. Kalau televisi ini lebih tepat menggunakan kata menonton. Ciri yang keempat yaitu memiliki kesejajaran bentuk yang konsisten. Contoh kalimatnya, Adi memanen tomat dan dimasukkan ke wadah. Memanen dan dimasukkan ini memiliki imbuhan yang berbeda sehingga jika dibaca akan membingungkan. Kalimat yang benar adalah Adi memanen tomat dan memasukkannya ke wadah. Ciri yang kelima memiliki ketegasan makna. Contoh kalimat, kalian sambungkanlah kabel dengan baterainya. Kalian dan sambungkanlah ini kurang tepat. Maka kita cukup menggunakan kalimat sambungkanlah kabel dengan baterainya. Jadi jelas perintahnya. Kemudian memainkan alat musik. Ada banyak alat musik ya. Antara lain alat musik melodis ya. Di sini ada gitar, ada angklung, ada suling atau recorder, dan ada harmonika. Ada juga pianika ya, kalian pasti tahu pianika, itu juga alat musik melodis. Kemudian jenis-jenis interval nada. Yang pertama interval prim, yaitu jaraknya 0. Contohnya nada do ke do lagi. Terus interval sekon, jaraknya 1 nada dari do ke re. Lalu interval ter memiliki jarak 2 nada, contohnya dari do ke mi. Kemudian interval quart ya, jaraknya 3 nada, misalnya dari do ke fa. Misalnya dari re ke sol, misalnya juga bisa, jaraknya 3 nada. Lalu interval quint atau quint, jaraknya 5 nada, contohnya dari do ke sol. Interval sek atau 6 nada, contohnya dari do ke la. Lalu interval septim dengan jarak 7 nada, contohnya dari do ke si. Dan interval oktav dengan jarak 8 nada. Kita tahu ada 7 tangga nada ya. Jadi kalau jaraknya 8 berarti maka dari do akan ketemu do lagi. Namun ini do rendah sampai ke do tinggi. Ya, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih.